Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, memang benar, aku bisa membuktikan diriku dengan menunjukkan kekuatanku. Namun, apa gunanya itu semua? Pada akhirnya, kekuatanku adalah milikku, dan bukan milik mereka. Jika aku menghancurkan gunung berapi ini, aku akan menghancurkan jalan pintas mereka untuk meningkatkan kultivasi mereka. Dengan demikian, mereka masih akan membenciku, kata Chu Feng. Membencimu ya, tapi dalam hal ini, kamu hanya perlu mengalahkan mereka, kata si ratu. Nada suaranya dipenuhi dengan keluhan, dan dia agak marah. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Chu Feng telah kembali untuk mengunjungi mereka. Lebih jauh lagi, dia telah kembali karena pertimbangan untuk mereka. Namun, mereka telah memperlakukan Chu Feng hingga sedemikian rupa. Si ratu tidak peduli apakah mereka kehilangan rasionalitas atau tidak. Selama mereka berani menyerang Chu Feng, dia akan menjadi tidak sopan dengan mereka. Mereka tidak akan tersadarkan melalui pemukulan, dan yang ada mereka hanya akan lebih membenciku. Apalagi mereka adalah saudara dan keluargaku. Aku telah berlatih sangat keras demi melindungi mereka, dan bukan melukai mereka, kata Chu Feng. Mendengar itu, si ratu mendesah dan bertanya, kamu benar-benar ditempatkan dalam situasi yang sulit. Kalau begitu, apa yang kamu rencanakan? Tanya si ratu. Itu sebenarnya sangat sederhana. Bukankah mereka menginginkan bukti? Aku akan memberi mereka bukti yang mereka inginkan, jawab Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia tiba di dasar gunung berapi. Gas aneh memenuhi wilayah itu. Itu adalah tempat di mana Zhang Tianyi atau Jiang Wuxiang tidak mampu menjangkaunya. Pada saat itu, Chu Feng melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Di bagian bawah gunung berapi itu meluapkan magma, tetapi magma itu tidak sesederhana yang dibayangkan orang. Yang terkandung dalam magma itu adalah organisme itu mirip belatung. Namun, organisme itu sangat besar. Panjangnya 1000 meter, dan seluruh tubuhnya berwarna merah menyala. Organisme itu menggeliat, dan melepaskan kekuatan aneh. Kekuatannya menyatu dengan gas yang sama yang meningkatkan ranah Zhang Tianyi dan yang lainnya. Ratu ini mengerti. Kamu ingin membangkitkan organisme itu. Hanya dengan mengungkapkan identitasnya, Zhang Tianyi dan yang lainnya akan percaya dengan kata-katamu. Pada saat itu, mereka tidak akan membencimu, kata si ratu. Itu satu-satunya metode yang ada, karena bagaimanapun, siapapun yang memulai masalah akan menjadi orang yang mengakhirinya. Namun sayangnya, monster ini yang telah melepaskan simpul di hati kakak senior Zhang dan yang lainnya, kata Chu Feng. Kamu harus memulainya kalau begitu. Menyelesaikan masalah ini lebih cepat, akan membantu mengangkat beban dari pikiranmu lebih cepat, kata si ratu. Chu Feng mengangguk. Kemudian, dia melihat monster yang ada di bawah. Dia berpikir dalam hatinya, benda kecil, biarkan aku merasakan dengan tepat apa yang kamu butuhkan. Kemudian Chu Feng menutup matanya, dan melepaskan kekuatan spiritualnya. Dia mulai memeriksa monster itu. Setelah beberapa saat singkat, Chu Feng membuka matanya. Jadi itu yang dibutuhkan. Tidak heran semua orang menjadi semakin tidak ramah, dan mulai memiliki kecenderungan kejahatan yang begitu kuat semakin lama mereka berlatih, pikir Chu Feng yang akhirnya menemukan penyebabnya. Monster itu tidak meningkatkan kecenderungan jahat kepada Zhang Tianyi dan yang lainnya. Dia hanya menyerap keramahan dari Zhang Tianyi dan yang lainnya. Setelah keramahan seseorang diserap ke tingkat tertentu, kecenderungan jahat seseorang akan secara alami menjadi lebih kuat. Bukan hanya itu saja, tetapi mereka juga akan mulai mencurigai orang-orang yang mereka percayai, dan kemudian menjadi sombong. Tidak heran kalau Zhang Tianyi bertindak seperti itu. Benar saja, monster itu adalah penyebab di balik itu semua. Karena Chu Feng adalah seorang spiritualis dunia jubah agung, maka sifat monster itu secara alami tidak akan bisa lepas dari mata Chu Feng. Chu Feng mulai mengatur pembentukan formasi secara rahasia. Pembentukan formasi itu tidak terlihat, dan monster di bawah ini tidak bisa melihatnya sama sekali. Selain itu, formasi spiritual tak terlihat yang didirikan Chu Feng juga mampu memancarkan aura ramah untuk diserap monster di bawah. Setelah Chu Feng selesai mengatur pembentukan formasi, aura ramah mulai mengalir dari pembentukan formasi.
Benar saja, monster di bawah ini mulai menggeliat lebih cepat. Seolah-olah monster itu adalah serangga rakus yang telah menemukan makanan favoritnya, dan dengan panik dia memakannya. Lihat-lihat, dia makan dengan sangat ceria dan ringan. Serangga menjijikkan itu pasti sangat gembira sekarang. Namun dia tidak tahu bahwa semakin cepat ia makan, maka semakin cepat ia akan mati. Si ratu berbicara dengan gembira pada bencana yang datang dari monster itu. Dibandingkan dengan si ratu, Chu Feng merasakan ketakutan yang masih ada. Menurut perhitungan Chu Feng, jika dia sedikit lebih lama saat kembali, monster itu pasti sudah menyerap aura ramah untuk bangkit. Pada saat itu, orang-orang di Tanah Suci Martialism akan bertemu dengan bencana besar. Untungnya, dia kembali saat ini. Kalau tidak, keluarga dan teman-temannya akan berakhir dengan penderitaan. Gruek-gruek. Segera, monster itu mulai mengeluarkan suara aneh. Tubuhnya bahkan mulai berubah. Tubuhnya yang berdaging itu mulai mengeras. Dia sedang mencoba untuk bangkit. Aku sangat bertanya-tanya, akan jadi seperti apa monster itu, kata si ratu. Kami akan segera mengetahuinya, kata Chu Feng. Saat dia berbicara, monster itu muncul dari kepompongnya. Itu menyerupai serangga besar, yang berukuran sekitar 800 meter. Dia memiliki 10 pasang sayap, dan seluruh tubuhnya merah menyala. Menutupi kulitnya, itu adalah bulu seperti bulu halus. Monster seperti itu sebenarnya tidak aneh sama sekali. Namun, Chu Feng bisa merasakan semacam sensasi yang tidak jelas darinya. Itu adalah aura yang sangat berbahaya. Selain itu, monster itu sendiri tidak kuat sama sekali. Bahkan ranahnya itu hanya dari peringkat 9 leluhur marsial. Kultivasinya sama dengan Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang. Namun demikian, Chu Feng sebenarnya merasakan bahaya dari seseorang yang dibudidayakannya. Chu Feng juga tidak dapat menjelaskan mengapa itu terjadi. Mungkin saja itu terkait dengan kekuatan aneh yang dimiliki monster itu. Dan kemungkinan lain adalah, bahwa Chu Feng benar-benar merasakan aura era kuno dari monster itu. Monster itu adalah organisme dari era kuno. Wahahaha. Tiba-tiba saja, monster itu tertawa terbahak-bahak. Tawanya sangat menusuk telinga, dan tawanya sangat berbeda dari tawa manusia atau binatang buas. Itu semacam tawa yang akan membuat darah seseorang menjadi dingin begitu mereka mendengarnya. Tawa itu sangat keras, sehingga bukan hanya Chu Feng di dalam gunung berapi yang bisa mendengarnya. Bahkan orang-orang yang berkumpul di luar gunung berapi juga dapat mendengarnya. Apa itu? Tawa. Tawa aneh tiba-tiba terdengar dari gunung suci. Sial, mungkinkah apa yang dikatakan Chu Feng itu benar, bahwa memang ada monster di dalam gunung suci? Tawa yang tiba-tiba itu menyebabkan pergolakan di antara kerumunan. Alasan untuk itu adalah, karena tawa itu terlalu menakutkan. Mendengar tawa itu, seseorang akan merasakan ketakutan dari lubuk hatinya. Zhang Tianyi, itu semua salahmu. Mengapa kamu tidak percaya pada Chu Feng? Kapan dia pernah berbohong kepada kita? Betul sekali, Chu Feng adalah seseorang yang menyelamatkan kita. Bagaimana mungkin kamu bisa memperlakukannya seperti itu? Lihat LH sekarang, Chu Feng telah diusir olehmu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pada saat itu, segala macam suara menyalahkan mulai terdengar. Bagi mereka yang mengenal Zhang Tianyi dengan baik, mereka akan menahan diri, dan tidak memukulnya saat dia jatuh. Namun, mereka yang tidak mengenal Zhang Tianyi dengan baik sudah pasti berbeda. Dengan bencana besar yang segera terjadi, dengan kelangsungan hidup mereka yang tidak diketahui, mereka tidak punya hati untuk peduli dengan perasaan Zhang Tianyi, dan memutuskan untuk melampiaskan kemarahan dan keluhan di hati mereka. Kenapa kalian begitu panik? Apakah kita tidak dapat bertahan hidup hanya karena Chu Feng telah pergi? Meskipun Chu Feng telah pergi, itu masih ada aku dan Wuxiang. Kalian semua bisa mundur. Tidak peduli seperti apa monster itu, aku pasti akan membasminya. Zhang Tianyi berbicara dengan keras. Kamu ingin menghilangkan itu, apa yang membuatmu berpikir kalau kamu mampu melakukannya? Bahkan kultivasimu diberikan olehnya. Bagaimana mungkin kamu bisa menghilangkannya? Betul-betul, semua orang, jangan dengarkan kebanggaannya. Cepat lari, manfaatkan fakta ini bahwa monster itu belum muncul, dan larilah dari tempat ini. Teriak kerumunan. Begitu seseorang menyerukan agar orang-orang melarikan diri, kerumunan yang panik segera berhamburan. Seperti sekawanan burung yang terkejut, kerumunan mulai melonjak ke langit dan melarikan diri ke segala arah. Banyak sekali orang bodoh.
Kalian semua akan menjadi makanan raja ini. Bahkan tidak seorang pun dari kalian akan melarikan diri. Namun pada saat kerumunan itu melarikan diri, suara menakutkan dan mengejek terdengar dari dalam gunung berapi. Ketika suara itu terdengar, aura tak terbatas juga dipancarkan dari gunung berapi. Dalam sekejap, aura itu menutupi langit dan bumi di sekitarnya. Terlepas dari Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang, semua orang yang hadir telah dibatasi. Alasan untuk itu adalah, karena aura itu adalah dari peringkat 9,5 Martial Ancestor. Sial, kita terjebak. Pada saat itu, orang banyak benar-benar ketakutan. Meskipun mereka semua kultivator yang telah berlatih selama bertahun-tahun, tapi sebenarnya ada orang di antara mereka yang mulai meratap ketakutan. Mereka semua merasakan kengerian, karena bagaimanapun, mereka bahkan tidak dapat melarikan diri, dan hanya bisa menunggu kematian. Hahaha. Tepat pada saat itu, Zhang Tianyi tertawa terbahak-bahak. Tawanya yang tiba-tiba itu membingungkan kerumunan. Meskipun bencana besar menimpa mereka, tapi bagaimana mungkin Zhang Tianyi tidak panik, tetapi malah tertawa. Mungkinkah dia sudah gila karena ketakutan? Dan di sini aku bertanya-tanya seberapa kuatkah dirimu? Ternyata kamu hanya peringkat 9,5 Martial Ancestor. Kamu ingin merawat kami dengan kultivasi peringkat 9 kamu yang baru. Cih, kamu hanya terlibat dalam fantasi. Zhang Tianyi berbicara dengan keras. Apa? Peringkat 9 Martial Ancestor, monster itu hanya peringkat 9 Martial Ancestor. Kalau begitu, bukankah itu berarti kita sudah diselamatkan? Mendengar apa yang dikatakan Zhang Tianyi, orang banyak akhirnya menyadari mengapa Zhang Tianyi tertawa dan bersukacita. Karena bagaimanapun, mereka sudah tahu bahwa baik Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang, keduanya berada di peringkat 9 Martial Ancestors. Jika monster itu benar-benar hanya peringkat 9 Martial Ancestor, maka Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang akan memiliki peluang besar untuk bisa mengalahkan monster itu 2 lawan 1. Hahaha, benar-benar bodoh. Tepat pada saat itu, sesosok terbang keluar dari gunung berapi. Monster itu akhirnya mengungkapkan dirinya sendiri. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu mampu melawan raja ini? Apakah kamu semua lupa, siapa yang memberi kamu kekuatan kamu saat ini? Monster itu berkata kepada Zhang Tianyi. Apa yang kamu maksud dengan itu? Tanya Zhang Tianyi. Hahaha, kamu benar-benar bodoh. Karena kamu tidak dapat memahami kata-kata, maka aku akan menggunakan tindakan untuk memberitahu kamu, balas monster itu. Setelah si monster selesai mengucapkan kata-kata itu, rambut seperti bulu di tubuh monster itu mulai bergetar hebat. Setelah itu, kekuatan aneh mulai berdenyut dari tubuhnya. Menjerit. Semua orang yang hadir, termasuk Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang, semua mulai menjerit dengan sedih. Semua orang yang terbang ke langit tiba-tiba jatuh ke tanah. Pada saat itu, jutaan orang yang telah menutupi wilayah itu sedang memegang kepala mereka dengan tangan mereka, dan berguling-guling di tanah sambil berteriak dengan sedih. Bahkan Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang, dua orang peringkat 2 Martial Ancestor saja tidak terkecuali. Alasan untuk itu adalah, karena kekuatan mereka semua telah dilucuti. Monster itu sedang menyerap kultivasi mereka, dan mengambil kembali kultivasi yang telah diberikan kepada mereka. Aduh, bukan saja kalian semua bodoh, tetapi kamu juga tidak berguna. Raja ini melepaskan begitu banyak kekuatan, namun kamu semua hanya berhasil membuat kemajuan sesaat dalam kultivasi kamu. Kamu semua benar-benar mengecewakan raja ini. Aku harus menghukum kalian semua. Kamu akan menderita rasa sakit yang lebih besar. Karena jika tidak, kamu tidak akan bisa meredakan kemarahan raja ini, ucap si monster. Setelah selesai mengucapkan kata-kata itu, monster itu mulai mempercepat kecepatan di mana rambutnya yang seperti bulu-bulu itu terus bergoyang. Zhang Tianyi dan yang lainnya mulai berteriak, bahkan lebih menyedihkan. Pada saat yang sama, kultivasi mereka diserap lebih cepat. Menjerit. Tiba-tiba saja, teriakan lain segera terdengar. Setelah teriakan itu terdengar, kerumunan yang awalnya menjerit kesakitan pun mulai berhenti. Alasan untuk itu adalah, karena mereka terkejut setelah menemukan bahwa, rasa sakit yang luar biasa tak tertahankan yang mereka rasakan ini telah menghilang. Pada saat yang sama, kekuatan di dalam tubuh mereka juga berhenti meninggalkan mereka. Semua orang merasa bingung. Mereka tidak mengerti, mengapa monster itu tiba-tiba meredakan siksaan mereka. Kamu siapa? Kamu berani merusak kesempatan bahagia raja ini?
Tepat pada saat itu, suara monster itu terdengar lagi. Kerumunan memandang ke arah suara monster itu, dan langsung sangat gembira. Mereka menemukan bahwa monster itu benar-benar terbaring di tanah. Di atas kepala monster itu, di sana telah berdiri seseorang. Orang itu adalah Chu Feng. Ternyata monster itu tidak menghentikan siksaannya. Tapi sebaliknya, itu karena Chu Feng telah menyelamatkan mereka. Chu Feng, ini Chu Feng. Kami diselamatkan, kami diselamatkan. Seru kerumunan. Melihat Chu Feng, orang banyak bereaksi seolah-olah mereka melihat penyelamat mereka. Mereka bahkan lebih senang ketika mereka menemukan bahwa monster itu sebenarnya sama sekali tidak berdaya untuk melawan Chu Feng. Raja iya, hahaha, kamu berani menyatakan dirimu sebagai raja dengan sedikit kekuatanmu ini. Chu Feng bertanya pada monster itu. Kita dari klan kerajaan Netherworld semua adalah raja. Kami ditakdirkan untuk memperbudak semua makhluk hidup, kata monster itu. Netherworld Royal Clan, mendengar kata-kata itu, Chu Feng menyipitkan alisnya. Kemudian dia segera bertanya, dari mana asalmu? Bagaimana kamu tiba di tempat ini? Tanya Chu Feng. Dari mana aku berasal? Hahaha. Kenapa raja ini harus memberitahu makhluk kecil yang lemah sepertimu tentang itu? Bocah kecil, kamu tidak akan pernah tahu dari mana raja ini berasal. Raja ini akan selamanya menjadi ketakutan di hatimu, balas si monster. Setelah selesai mengucapkan kata-kata itu, tubuh monster itu mulai menggeliat. Dan kemudian dengan suara keras, monster itu meledak. Kekuatan peledakan diri monster itu sangatlah kuat. Ledakan itu telah melampaui ranah monster itu sendiri. Chu Feng merasa bahwa peledakan diri monster itu sekuat serangan dari ranah True Immortal. Kekuatan semacam itu sudah cukup untuk membantai semua orang yang hadir dalam sekejap, dan bahkan tidak meninggalkan setitik pun jejak. Namun dengan Chu Feng di sana, itu tidak akan bisa membahayakan siapapun. Dengan pikirannya, Chu Feng menekan kekuatan peledakan diri itu. Setelah menekan kekuatan itu, Chu Feng mengulurkan tangannya ke langit yang jauh, dan membuat gerakan meraih. Segera, daya isap yang tak terbatas muncul dari tangan Chu Feng. Setelah itu, tubuh cahaya merah muncul di tangan Chu Feng. Itu adalah monster dari sebelumnya. Hanya saja, monster itu sekarang tidak hanya jauh lebih kecil, tetapi juga muncul seperti tubuh spiritual. Monster itu berjuang keras dan mengeluarkan raungan yang menusuk telinga, dan juga penindasan tak terbatasnya tanpa henti. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.